Membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya. Alisa, Hadir. Najwa, Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelumnya ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ingat, Bu. Apa Najwa? Teks berita. Ya. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisikan tentang informasi-informasi penting. Ya, betul sekali. Beri tepukan buat Najwa. Jadi teks berita itu tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Paham semuanya? Ya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang materi teks cerita fabel. Sebelumnya ada yang tahu teks fabel itu apa? Teks yang berisi menceritakan tentang binatang. Ya, betul sekali. Di sini Ibu akan membahas yang pertama yaitu pengertian teks cerita fabel. Pengertian. Yang kedua, yaitu ciri-ciri. Yang ketiga, unsur-unsur. Yang keempat ada jenis-jenis. Yang kelima yaitu ada struktur teks fabel. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari teks fabel. Betul sekali yang disebutkan oleh Alisa, teks fabel yaitu teks yang menceritakan binatang. Teks fabel merupakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, teks fabel ini termasuk jenis fiksi, yaitu bukan kisah tentang kehidupan yang nyata. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks fabel. Sebelumnya ada yang tahu ciri-ciri teks fabel itu apa? Bertokoh binatang. Ya, betul sekali. Fiksi. Ya, betul sekali. Pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Yang pertama yaitu betul sekali apa yang dikatakan oleh Najwa. Tokohnya itu para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang ini digambarkan ada yang baik, ada yang buruk, jahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tokoh para binatang ini berbicara seperti layaknya manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa menunjukkan sebab akibat dari kejadian tersebut. Selanjutnya, fabel ini menggunakan latar alam, yaitu hutan, sungai, kolam, danau, pantai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan ini naratif. Kalimatnya naratif. Naratif itu karangan cerita yang menunjukkan urutan kejadian. Itu naratif. Yang selanjutnya itu kalimatnya kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi para tokoh itu melakukan
dialog percakapan seperti itu. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata sehari-hari, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal, yaitu bahasa percakapan. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur teks fabel. Yang pertama, unsur-unsur teks fabel itu ada tokoh, yang kedua ada penokohan, selanjutnya ada watak tokoh, setting atau latar, tema, dan amanat. Siapa yang tahu siapa yang menjadi tokoh? Binatang. Ya, yang menjadi tokohnya itu para binatang. Selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan atau pemberi karakter pada tokoh. Karakter ini biasanya itu bersifat protagonis dan antagonis. Di sini ada yang tahu protagonis itu sifat yang seperti apa? Baik. Ya, betul sekali. Kalau antagonis? Jahat. Ya, betul. Jahat. Biasanya di sini itu sifat yang paling disukai yaitu sifat protagonis, baik. Sedangkan yang jahat itu kebanyakan orang tidak menyukai karena dia itu jahat. Selanjutnya ada setting atau latar. Setting atau latar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, dan yang ketiga adalah latar suasana. Ada yang tahu di sini latar tempat itu contohnya seperti apa? Tempat terjadinya. Tempat terjadinya peristiwa. Ya, betul. Tempat terjadinya peristiwa. Biasanya di mana terjadinya? Contohnya itu di Hutan. ya, hutan, danau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu yaitu menjelaskan kapan kejadian tersebut berlangsung. Bisa sore hari, pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana yaitu latar yang menggambarkan suasana kejadian tersebut. Misalnya, kejadian tersebut itu suasananya bagaimana? Suasana sedih. Ya, bisa sedih, bahagia, senang, bahkan terpuruk sekalipun. Itu kan suasana, menggambarkan suasana. Selanjutnya ada tema. Tema yaitu gagasan yang mendasari cerita tersebut. Jadi cerita tersebut itu bertema tentang apa? Udah jelas sih. Bertema tentang fabel atau binatang. Biasanya tema ini dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh
atau penyimpulan keseluruhan peristiwa terjadinya sebab dan akibat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya yaitu ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan yang disampaikan oleh si pengarang teks. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya, amanat itu pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks cerita fabel. Jenis teks cerita fabel ini ada dua. Yang pertama, fabel alami. Yang kedua, fabel adaptasi. Jenis teks fabel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fabel alami, yang kedua itu fabel adaptasi. Fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi yang nyata. Seperti contohnya, misalnya nih, kura-kura kan diberi watak lambat, jalannya lambat. Nah, itu namanya fabel alami, termasuk ke fabel alami karena sesuai dengan kenyataannya bahwa kura-kura itu lambat. Iya. Contoh lainnya yaitu misalnya singa. Singa itu kan diberi watak tokoh dengan buas atau ganas. Singa itu kan ganas, hewan buas. Nah, itu yang dinamakan dengan fabel alami, jadi sesuai dengan kenyataan. Sedangkan fabel adaptasi yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Misalnya itu latarnya di rumah atau di jalan raya, berarti kan tidak sesuai itu. Contoh lainnya yaitu misalnya landak. Landak kan pemalu, dan dia itu berulang tahun di rumah makan. Sedangkan rumah makan itu tempat ramai. Landak kan si pemalu, jadi itu tidak sesuai dengan dunia nyatanya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks fabel. Ada yang tahu struktur teks fabel itu apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, dan ya, betul sekali, koda. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Ada yang tahu orientasi itu apa? Bagian awal dari suatu cerita. Orientasi yaitu bagian awal cerita tersebut yang berisikan tentang tokoh, latar, tempat, dan waktu. Bagian awal cerita. Yang kedua itu komplikasi. Komplikasi itu konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya.
Biasanya komplikasi ini menuju ke klimaks dari permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya yaitu resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Jadi di sini itu memuat solusi dari masalah tersebut, karena di sini komplikasi itu kan konflik atau permasalahan yang menuju klimaksnya, pokoknya masalahnya. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu koda. Ada yang tahu koda itu apa? Bagian? Iya, bagian akhir cerita. Amanat. Bisa masih Bu? Kenapa? Yang koda bagian akhir yang berisi amanat masuk ke koda nggak? Yang amanat. Iya, masuk. Bisa. Koda ini bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik itu kan bisa berubah jadi amanat. Ya, jadi amanat itu termasuk ke dalam koda. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Apakah ada yang ditanyakan? Ya? Kenapa cerita fabel sering juga disebut dengan cerita moral? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya bagus sekali ya. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada dalam cerita fabel itu berkaitan erat dengan moral. Dalam cerita fabel memiliki nilai atau pembelajaran yang dapat dipetik bagi setiap pembacanya. Jadi, cerita fabel ini disebut cerita moral karena banyak pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Seperti itu. Gimana Najwa, dapat dipahami? Paham. Ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu, cukup. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan membagikan tugas. Tugas ini nanti kalian kerjakan di rumah ya. Iya Bu. Ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di situ terdapat cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Kalian nanti pahami, baca cerita tersebut baik-baik, kemudian jawab soal yang ada di halaman selanjutnya, yaitu ada 3 soal ya. Iya. Yang pertama itu urutkan kejadian yang dialami tokoh pada cerita tersebut. Di sini Ibu acak paragrafnya, nanti kalian urutkan ya. Maka dari itu kalian baca terlebih dahulu. Soal yang pertama itu hanya suruh mengurutkan kejadian yang dialami tokoh pada cerita tersebut. Soal yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Itu dijelaskan ya, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Apakah peristiwa itu tersebut mengandung kesedihan atau apa dan sebagainya, kalian jelasin di situ ya. Iya. Soal yang ketiga yaitu termasuk jenis cerita fabel apakah cerita tersebut? Apakah termasuk fabel alami atau fabel adaptasi? Ya, gampang sekali itu. Bagaimana, sudah mengerti tugasnya? Sudah Bu. Ya, baik, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tugas yang Ibu berikan, nanti kita bahas. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teks deskripsi. Baik? Baik Bu.
Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah hadir. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Iya, Bu.